Kejadian ini terjadi sekitar tahun 90-an akhir. Saat itu Sinta masih berumur 8 tahun. Di rumahnya terdapat satu orang asisten rumah tangga. Asisten rumah tangganya ini udah kerja sejak Sinta itu baru aja lahir. Asisten rumah tangganya itu bernama Mbak Nanik. Jadi bisa dibilang Mbak Nanik ini udah bersama dan ngurusin Sinta sepanjang hidupnya. Mbak Nanik itu hidup sendiri karena ibunya yang merupakan anggota keluarga terakhir itu udah meninggal beberapa tahun lalu. Membuat Mbak Nanik ini gak pernah pulang ke kampungnya lagi dan lebih memilih buat terus aja kerja di keluarganya Sinta. Hal itu dilakukan sama Mbak Nanik karena memang keluarganya Sinta itu memperlakukan Mbak Nanik dengan sangat baik seperti keluarganya sendiri. Oh iya, Mbak Nanik ini umurnya baru sekitar 25 tahun, jadi masih lumayan muda. Penampilannya itu cukup menarik untuk seseorang dari desa. Berkelakuannya ini juga sangat baik, dan kalau kerja itu benar-benar gercep, semua kerjaan itu pasti diselesaikan dengan waktu yang singkat. Rumah Sinta gak jauh dari jalan raya, memang agak masukkan, tapi ke arah jalan raya itu mungkin cuma sekitar 30 meter aja. Mbak Nanik punya kebiasaan unik nih. Setiap hari dia pasti membeli bakso yang ada di seberang jalan. Dengar-dengar, katanya dia itu mulai dekat sama penjual bakso di situ. Kita sebut aja yang jual ini, namanya Anto. Setiap sore, selesai memandikan Sinta, Mbak Nanik itu pasti ngajak Sinta ke warung bakso itu. Dia akan membawa makanannya Sinta buat sambil disuapin di sana. Sekalian Mbak Nanik ini juga makan bakso. Nanti sekitar jam 5 sore mereka bakal pulang. Hampir tiap hari tuh kegiatan sorenya itu seperti itu. Tapi suatu hari ada yang berbeda. Ketika lagi mandiin Sinta, Mbak Nanik gak sengaja nyiram kepalanya Sinta ketika Sinta belum siap. Bikin Sinta itu gelagapan. Di situ Mbak Nanik pun langsung panik. Mbak Nanik itu ngomong, "Dik, maafin Mbak ya Dik. Maaf ya, maafin Mbah." Di situ Mbak Nanik ini minta maafnya itu kayak agak berlebihan, sampai memohon-mohon gitu. Padahal Sinta ini juga biasa-biasa aja. Nanik aja minta maafnya itu udah dianggap lebay. Terus habis itu Mbak Nanik ngomong lagi, "Maafin Mbak ya Dik, kalau Mbak punya salah, kalau suka marahin kamu, Mbak sayang banget sama kamu, sama ibu, sama bapak juga." Mendengar itu Sinta ya jawab seadanya. Gak ada perasaan aneh apa-apa. Setelah selesai dimandikan, karena ibunya Sinta saat itu ada di rumah, Sinta ini disuapin makan sama ibunya. Padahal biasanya yang nyuapin ini Mbak Nanik. Di situ Mbak Nanik ngomong ke ibunya Sinta, "Bu, saya minta maaf ya, tadi gak sengaja nyiram kepalanya Dedek." Ibunya Sinta ini jawab, "Kamu pakai minta maaf segala, itu juga anaknya gak apa-apa kok." Terus Mbak Nanik jawab lagi, "Ya Bu, maaf Bu, kalau Nanik ada salah selama ini." Ya walaupun ngerasa aneh sama omongannya Mbak Nanik, ibunya Sinta itu jawab seadanya, "Ya Nik, sama-sama. Kalau ibu sama bapak dan Sinta juga ada salah ke kamu, maafin juga ya." Ibunya Sinta itu jawab seadanya, karena mereka itu gak tahu bakal ada kejadian tragis. Setelah itu Mbak Nanik ini minta izin ke warung bakso seberang. Seperti kebiasaannya, dia itu pengen makan bakso, diizinin tuh sama ibunya Sinta. Mbak Nanik pun keluar rumah, memakai sendal jepitnya yang berwarna hijau, dan dia pun jalan. Gak sampai 3 menit setelah kepergian Mbak Nanik, tiba-tiba ibu dan Sinta itu dikagetkan, karena ada beberapa tetangga mereka yang teriak-teriak manggil ibunya Sinta, "Bu, Nanik kecelakaan, ketabrak." Ibu dan Sinta pun keluar rumah karena panik dan langsung berlari ke arah jalanan. Di situ jalanan udah dipenuhi kerumunan orang, dan dari jauh Sinta udah bisa mencium aroma yang sangat amis. Terlihat juga tuh sendal jepit hijau milik Mbak Nanik sudah terlepas dan terdapat bercak darah. Sinta sempat melihat darah telah membanjiri jalanan dan mengeluarkan bau amis yang sangat teramat tajam, jauh lebih amis dari bau darah hewan kurban. Begitu melewati kerumunan, Sinta dan ibunya langsung menangis sejadi-jadinya. Ternyata Nanik sudah meninggal di tempat karena tertabrak truk pengangkut pasir dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Setengah tubuhnya hampir terpisah, tepatnya di bagian perut, membuat semua isi perutnya terburai di jalanan. Di antara genangan darah, terdapat cairan-cairan putih yang ternyata itu adalah otak dari Mbak Nanik yang berceceran, karena kepala Mbak Nanik juga terlindas ban dan membuat kepalanya pecah, serta rata dengan tanah. Di situ terlihat perangai semua orang, dan menunjukkan rasa ketakutan dan iba terhadap Mbak Nanik. Bahkan ada satu orang laki-laki yang menangis histeris, ya, itu adalah Anto,
penjual bakso yang katanya lagi dekat dengan Mbak Nani. Melihat kondisi asisten rumah tangganya, Sinta dan ibunya itu sampai pingsan. Ketika Sinta siuman, ternyata rumahnya itu sudah ramai tetangga yang sedang menunggu jenazahnya Nanik yang akan dipulangkan dari rumah sakit. Ibu dan bapaknya Sinta pun memutuskan untuk memakamkan Mbak Nanik di TPU dekat rumahnya, karena di kampungnya pun Mbak Nanik sudah gak memiliki keluarga. Singkat cerita, keesokan harinya Mbak Nanik dikebumikan, dan keluarganya memutuskan untuk membuat taruhan di malam pertama, ketiga, dan ketujuh. Taruhan malam pertama pun dilakukan, banyak tetangga yang datang, termasuk Mas Anto, penjual bakso. Setelah selesai dan bubar, Mas Anto sempat mengobrol dengan bapaknya Sinta. "Tuh, kejadian sebenarnya itu gimana sih?" "Jadi Pak, kemarin pas Nanik itu keluargan, udah saya lihat, dan tumben kok gak ngajak Dedo. Tapi mungkin emang udah takdirnya ya Pak. Ternyata pas dia nyebrang dia itu gak ngeliat ke kiri kanan, sampai ketabrak sama truk pasir. Padahal dia sebelumnya udah pesen minta dibuatin bakso spesial buat hari itu Pak. Ternyata itu pesanan terakhir dia." Bapaknya Sinta hanya mendengarkan dengan membayangkan kejadian mengerikan itu. Setelah itu, Anto pun pulang, dan keluarga Sinta pun istirahat. Pagi harinya, ibunya Sinta itu terlihat gelisah. Setelah mengobrol dengan suaminya itu baru aja selesai cerita kejadian yang dia alami semalam. Jadi, malam setelah arwahan, bapaknya Sinta ini gak bisa tidur, karena masih kepikiran kejadian kepada Mbak Nani. Akhirnya dia pun ke dapur membuat kopi dan menonton TV. Ketika lagi nonton TV, sekitar jam 1 malam, tiba-tiba dia itu mulai mencium bau yang sangat amis. Awalnya, bapaknya Sinta itu gak begitu menghiraukan, tapi lama-kelamaan, dia itu tersadar. Nah, kalau bau amis ini adalah bau amis darah manusia yang masih sangat segar. Dia bisa tahu karena beberapa kali pernah mencium bau ini ketika adik mengalami kecelakaan di jalan. Beliau pun tahu bahwa ini pertanda kalau Mbak Nanik itu datang. Bapaknya Sinta pun memutuskan untuk kembali ke kamar. Beliau bangun dari kursinya, berjalan ke arah TV tabung, dan memencet tombol power untuk mematikannya. Begitu TV mati, dia dikagetkan karena dari pantulan layar TV ada sosok Mbak Nanik di belakangnya. Bapaknya Sinta pun langsung nengok ke belakang, dan dia melihat sosok Mbak Nanik. Kondisinya itu sama persis dengan kondisi Mbak Nanik setelah tertabrak isi perut keluar dari tubuhnya. Genangan darah memenuhi lantai ruang tengah, dan bau amis yang sangat kuat. Sosok Mbak Nanik itu lalu mengangkat tangannya, melihat ke arah majikannya, dan meminta tolong. "Tolong Pak, tolong Nanik, sakit." Bapaknya Sinta yang tidak takut, malah membalas ucapan minta tolong yang sangat menyayat hati itu. "Nih, saya tahu kamu pasti sangat kesakitan, tapi tolong kamu jangan ganggu kami. Kita sudah berbeda. Kami akan terus ingat kamu, dan akan terus mengirimkan doa buat kamu." Setelah ngomong kayak gitu, bapaknya Sinta ini langsung pergi masuk kamar, meninggalkan sosok Mbak Nanik yang masih terus saja meminta tolong. Setelah mendengar cerita itu, orang tua Sinta ini setuju untuk tidak menceritakan kejadian ini kepada siapapun, termasuk ke Sinta. Takutnya malah membuat anaknya itu trauma. Padahal saat itu, Sinta itu masih terus saja kepikiran kondisi mengenaskan Mbak Nanik yang dia lihat ketika tertabrak. Malam kedua tidak ada arwahan, karena baru akan dilakukan lagi di malam ketiga. Malam itu sangat sepi, bahkan suara di jalanan depan rumahnya pun terdengar lebih sepi dari biasanya. Sekitar jam 10 malam, Sinta masih saja belum bisa tidur karena masih kepikiran mbaknya yang sudah bersama dia seumur hidup. Ketika lagi bengong itu, tiba-tiba Sinta itu mendengar suara seperti orang sedang menyeret karung di depan kamarnya. "Bu, Bapak." Nggak ada jawaban, tapi suara itu berhenti tepat di depan kamarnya. Sinta penasaran, itu suara apa sih sebenarnya? Dia lalu mendekati pintu dan coba mengintip dari sela-sela pintu bagian bawah. Karena celah di bawah pintu itu sangat sempit, dia hanya bisa melihat bayangan yang bergerak ke arah kanan kamarnya, ke arah kamar orang tuanya Sinta. Sinta pun lalu membuka pintu kamarnya. Begitu pintu dibuka, dia itu bisa melihat di depan kamarnya terlihat bercak darah yang terseret. Selain itu, Sinta juga bisa mendengar ada suara yang menyeret di sebelah kanannya. Dengan penuh rasa ketakutan, Sinta itu coba memberanikan diri mengeluarkan sebagian kepalanya dan mengintip.
Begitu diintip, Sinta melihat bagian belakang sosok Mbak Nanik yang sedang menyeret badannya sendiri. Setengah pinggangnya itu sudah terputus, membuat setengahnya lagi itu terus keparit. Ketika tubuh bagian atas Mbak Nanik bergerak, Mbak Nanik menyeret tubuhnya dengan tangan, meninggalkan darah segar di sepanjang jalan yang dilalui. Melihat itu, Sinta sangat ketakutan dan dia pun pingsan. Nggak tahu berapa lama itu Sinta pingsan, yang dia tahu ketika siuman, dia sudah berada di kamar orang tuanya. Sinta pun langsung menceritakan apa yang membuat dirinya pingsan. Setelah diceritakan, ternyata orang tuanya Sinta malam itu juga mendapatkan teror dari sosok Mbak Nanik. Jadi di waktu yang sama, orang tuanya yang sedang mengobrol dikejutkan dengan ketukan di pintu kamarnya. Awalnya mereka nggak curiga, dikira yang ngetuk itu adalah anaknya Sinta. Ibunya pun jalan mendekati pintu, tapi ketika sudah dekat, dia ini mulai curiga, karena ketukannya itu terdengar seperti dari pintu bagian bawah, bukan bagian tengah sesuai dengan tinggi bagian Sinta. Nggak mungkin dong Sinta itu ngetuk sambil tiduran di depan pintu. Walaupun sudah curiga, tapi ibunya Sinta ini tetap penasaran siapa yang ngetuk. Dia pun buka perlahan-lahan pintu ke kamarnya, dan ternyata yang ngetuk itu adalah sosok Mbak Nanik. Penampakannya seperti apa yang dilihat Sinta, setengah badannya sebagian terlepas, tapi masih tersambung juga, karena masih ada daging yang menampar. Lantai dari arah pintu depan juga sudah penuh dengan darah. Sosok Mbak Nanik itu minta tolong kepada ibunya Sinta. "Ibu, tolong Nanik, ibu, sakit." Melihat itu, ibunya Sinta pun langsung lari ke kasur sambil teriak-teriak. Suaminya yang tadinya lagi tiduran di kasur langsung berdiri, langsung jalan mendekati sosok Nanik. "Nih, tolong jangan ganggu keluarga saya. Kami sudah menganggap kamu sebagai anak dan keluarga kami sendiri. Tolong jangan seperti ini. Kami janji akan terus ingat dan mengirimkan doa buat kamu. Sekarang, tolong pergi." Setelah bapaknya Sinta itu ngomong kayak gitu, sosok Mbak Nanik ini pun terdiam cukup lama, ada jedalah mungkin sekitar 10-15 detik. Baru setelahnya, sosok itu perlahan pergi, menyeret tubuhnya ke arah pintu depan dan menghilang. Jejak darah di lantai pun juga perlahan menghilang, seperti terserap ke dalam lantai. Bapaknya Sinta pun mengecek keadaan anaknya, yang ternyata ketika dia cek, itu Sinta lagi keadaan pingsan. Akhirnya dibawa ke dalam kamarnya. Untungnya, setelah malam itu, sosok Mbak Nanik sudah tidak pernah menambahkan diri lagi. Walaupun sampai malam ke-7, bau amis darah masih tercium di sekitaran rumah mereka.